Hati kami sungguh memuji Tuhan. Karena di minggu Advent yang terakhir ini, kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang menyingkapkan dirimu kepada kami. Engkau bukanlah Allah yang jauh, yang tidak terhampiri. Sebaliknya Engkaulah yang menghampiri kami dan membuka dirimu untuk boleh kami kenal. Terima kasih karena di dalam pengenalan kami akan Tuhan, kami mendapatkan cahaya kehidupan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada hidup. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika kami menyiapkan diri kami dan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bukan saja di dalam perayaan Natal, tetapi lebih lagi menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah hati kami dipenuhi dengan pengucapan syukur. Dan Tuhan, biarlah kiranya hidup kami benar-benar disiapkan untuk boleh menyambut kedatangan Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami pada pagi ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah kiranya dalam segala keterbatasan kami, Tuhan memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kami sambut kedatangan-Mu, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di Minggu Advent yang keempat ini, saudara-saudara. Saudara, perkenalkan, saya adalah Irwan Hidayat. Saya selama ini melayani di STT Amanat Agung. Saya mengajar di sekolah tersebut. Terima kasih karena hari ini mendapat kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan kepada jemaat GKKK Surakarta. Terima kasih kepada majelis, terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu, dan kita bersama kiranya boleh diberkati melalui ibadah-ibadah Natal yang akan kita jelang bersama-sama. Saudara, pada Minggu Advent yang keempat ini, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca satu bagian Alkitab dari surat Ibrani. Ibrani, patsalnya yang pertama. Ibrani patsalnya yang pertama. Mari kita bersama-sama membaca pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam narasi penciptaan yang tercatat di dalam kitab Kejadian,
aktivitas Allah dicatat oleh Alkitab pertama kali dikatakan pada ayat yang ketiga, disebut bahwa Allah berfirman. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, ayat 3 ini merupakan catatan pertama kali tentang apa yang Allah lakukan. Ketika Alkitab memperkenalkan Allah kepada kita, maka Alkitab memperkenalkan untuk pertama kalinya apa yang Allah kerjakan. Apa kira-kira yang Allah perbuat. Dan Alkitab mengatakan Allah berfirman. Saudara, penciptaan tidak pernah bisa dilepaskan dari firman Allah. Segala sesuatu dicipta, segala sesuatu ada, semuanya boleh jadi karena Allah berkata-kata. Dan oleh karena Allah yang berkata-kata. Saudara, kepada manusia khususnya Allah juga berbicara. Kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, ia berbicara kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, Allah tidak meninggalkan manusia, lalu mendiamkan manusia begitu saja sendirian tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Tetapi sebaliknya ketika Allah menjadikan manusia, Alkitab mengatakan Allah berbicara kepada manusia yang diciptakannya itu. Saudara, bukan hanya kepada Adam dan Hawa, Allah juga berbicara, dia memanggil Abraham. Abraham, tinggalkanlah rumah nenek moyangmu itu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kepada Abraham, Allah pun berbicara. Allah juga berbicara kepada Musa, Bapak Ibu. Dia menyuruh Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir. Dia katakan, bawalah umatku dan lepaskanlah umatku ini dari penderitaan di perbudakan di tanah Mesir untuk masuk ke negeri yang kujanjikan kepada mereka. Bahkan kalau kita perhatikan di sepanjang sejarah bangsa Israel, Allah adalah Tuhan yang terus berbicara kepada umatnya. Dan sampai hari ini, Allah juga masih berbicara, saudara-saudara, kepada kita. Bapak Ibu, berbicara rupa-rupanya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari diri Allah. Kalau kita melihat Allah mulai dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, adalah Allah yang berkata-kata, Allah yang berbicara. Maka kita mengenal berbicara adalah hal yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari diri Allah sebagai Allah yang relasional sifatnya. Saudara-saudara, Allah bukanlah Tuhan yang diam dalam kebekuan. Tuhan bukanlah Allah yang jauh tidak terhampiri. Dia bukanlah pribadi yang asing dan menutup dirinya untuk tidak dikenali. Sebaliknya Bapak Ibu, Tuhan adalah Allah yang membuka dirinya. Dia ingin dikenal dalam kedekatan. Itulah sebabnya dia berbicara untuk memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu, tindakan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia disebut sebagai wahyu. Atau di dalam bahasa tema kita ini adalah revelation, penyataan. Saudara, kata penyataan itu datang dari istilah di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam bahasa Yunani dari istilah apokalipsis. Apokalipsis itu berarti menyingkap. Jadi ada satu objek, saudara-saudara, yang tertutup, misalnya tertutup oleh sehelai kain, kita tidak bisa tahu objek apa di balik kain itu. Kita baru tahu, kita baru bisa kenal setelah kain yang menutupi objek itu disingkapkan. Dan itulah yang dimaksud dengan apokalipsis, penyingkapan, to disclose, membuka tutupnya sehingga dia dapat dilihat, sehingga dia dapat dikenali. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai pribadi yang relasional itu, Allah berkali-kali dan lewat berbagai macam cara menyingkapkan dirinya kepada manusia.
Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, Allah bisa berbicara langsung kepada manusia. Allah juga bisa memakai medium-medium yang lain Bapak Ibu untuk bisa menyingkapkan dirinya. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, saya mencatat di dalam slide ini Bapak Ibu ada beberapa medium yang lain yang dipakai Allah untuk menyingkapkan dirinya. Misalnya karya ciptaan. Saudara-saudara, pada waktu Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini, maka alam semesta itu menjadi panggung untuk bisa memperkenalkan diri Allah kepada manusia. Kalau saudara satu kali pernah pergi ke Gunung Bromo, saya satu kali saudara-saudara pergi ke sana, dan pada waktu itu saudara-saudara pada pagi hari itu kami berkumpul bersama-sama di atas puncak Bromo itu, saudara-saudara, di satu tempat yang sangat bagus untuk melihat view dari matahari terbit. Saudara, pada waktu matahari belum terbit, masih gelap saudara-saudara, tetapi ketika matahari itu mulai terbit, suasana itu mulai sedikit demi sedikit menjadi terang. Ketika matahari itu terbit saudara-saudara dan bersinar dengan begitu kuat, saudara-saudara, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saudara, pada waktu melihat alam semesta itu, manusia sesungguhnya bisa melihat dalam tanda kutip Allah yang menciptakannya. Manusia bisa mengenal kemahakuasaan Allah pencipta matahari itu melalui melihat ciptaannya. Jadi ciptaan atau karya ciptaan adalah tempat atau medium di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bukan hanya karya ciptaan, tetapi juga di dalam sejarah bangsa-bangsa. Saudara, bukan hanya sejarah Israel, tetapi kalau kita melihat sejarah bangsa kita, Indonesia. Sekian tahun Bapak Ibu kita dijajah oleh pemerintah penjajahan Belanda, dilanjutkan oleh Jepang, di dalam segala penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Tetapi pada tahun 1945, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan bangsa kita ini untuk mengalami kemerdekaan. Dan sejak itu, saudara-saudara, satu hal yang berubah dengan kehidupan bangsa kita. Ada satu hal yang berbeda di dalam catatan sejarah hidup bangsa Indonesia. Lewat sejarah bangsa kita ini, kita bisa mengenal Allah yang berkarya di dalam kehidupan bangsa ini. Saudara, bukan hanya di dalam sejarah, tetapi juga di dalam hati nurani. Saudara, hati nurani atau conscience adalah tempat atau ruang di mana Allah berbicara kepada kita. Satu ketika kepada kita diperhadapkan godaan untuk melakukan dosa misalnya. Lalu di dalam hati nurani, saudara, seperti ada satu peperangan yang berkecamuk di situ. Ada satu hal yang mungkin mendorong saudara untuk melakukan dosa, tetapi ada suara yang tidak terdengar secara verbal, tetapi itu berbunyi di dalam hati nurani kita dan berkata, jangan melakukan itu. Itu adalah suatu dosa. Itu adalah satu kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara, lewat hati nurani, Tuhan juga bisa berbicara. Dan ketika kita hari ini bersama-sama membaca Alkitab, di dalam dan melalui Alkitab, saudara-saudara, Allah berbicara kepada kita. Di dalam dan melalui Alkitab, saudara-saudara, kita dapat mengenal Allah. Kita dapat mengenal siapakah Allah. Kitab pertama yang kita baca di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, memperkenalkan Allah kepada kita sebagai pencipta. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita mengenal apa saja karya Allah. Bagaimana sifat atau karakter Allah itu. Apa yang menjadi kehendak Allah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pendek kata, Allah punya banyak cara. Seperti yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Lewat berbagai macam cara, Allah berbicara. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Saudara, Allah bukanlah pribadi yang narsistik. Ketika dikatakan Allah ingin memperkenalkan dirinya,
Tujuan Allah bukan hanya supaya dirinya dikenal dan menjadi terkenal. Jadi tujuannya adalah bukan untuk membuat dirinya menjadi terkenal. Tetapi saudara-saudara, ia menyingkapkan dirinya untuk satu tujuan yang orientasinya adalah pada saudara, bukan pada dirinya. Yang orientasinya adalah untuk kita, bukan tentang dia. Pada waktu dia memperkenalkan dirinya kepada kita, maka itu dimaksudkan saudara-saudara supaya kita mengenalnya. Dan setelah kita mengenalnya, kita bisa datang kepadanya. Ketika kita datang kepadanya, kita bisa berelasi dengannya. Karena itulah yang dia rindukan sebagai pribadi yang relasional. Dan pada waktu kita berelasi dengannya, maka disitulah kita akan menikmati anugerahnya. Saudara, itulah final goal dari penyataan Allah. Supaya manusia bisa kenal dia dan pada akhirnya menikmati anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penulis surat Ibrani yang tulisannya kita baca pada pagi ini menyaksikan kebenaran tentang penyataan Allah. Dia berkata begini, saudara-saudara, pada zaman dahulu, dia berbicara tentang satu periode waktu di masa lampau. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara, ada dua istilah yang mirip yang dipakai di dalam kalimat ini yang merupakan penegasan dari bagaimana cara Allah menyatakan dirinya. Yang pertama, saudara-saudara, dipakai istilah berulang kali. Polumeros. Kita tahu ada kata poli yang artinya banyak, yang artinya jamak. Polumeros itu artinya many times. Berulang-ulang kali, ini berbicara tentang frekuensi, keseringan, kekerapan. Allah kerap menyatakan dirinya. Allah kerap berbicara kepada manusia. Allah sering berbicara kepada manusia. Ini begitu intens, begitu sering Allah berbicara pada zaman dahulu lewat nabi-nabinya. Bukan hanya bicara frequent, saudara-saudara, tetapi juga penulis surat Ibrani mengatakan dalam pelbagai cara. Dipakai istilah polutropos. Juga datang dari kata poli yang artinya jamak, banyak, banyak cara. Many ways, many manners. Banyak cara Allah lakukan. Bukan hanya banyak kali, tetapi banyak cara. Oh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rupa-rupanya kalau kita baca ayat yang pertama ini, saudara-saudara, Allah tidak pernah bosan bicara kepada kita. Allah tidak pernah merasa lelah. Allah tidak kapok. Allah bahkan tidak pernah kehilangan cara kreatif untuk bisa berbicara kepada umatnya. Nah, saudara, hal ini membawa kita kepada satu perenungan atau satu refleksi tentang diri kita di hadapan Allah pada waktu Allah berbicara. Refleksi kita yang pertama, saudara-saudara, adalah tentang ini. Jika Allah selalu berbicara kepada kita untuk memperkenalkan dirinya, bagaimana kita meresponinya? Saudara, penulis Ibrani mengatakan Allah selalu berbicara. Allah sering berbicara. Bahkan Allah berbicara dengan menggunakan berbagai macam cara. Saudara, kalau kita melihat betapa gigihnya Allah berbicara kepada manusia untuk memperkenalkan dirinya. Bahkan di dalam sejarah Israel, untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan jalannya, untuk memberi tuntunannya kepada umat Israel, maka muncul satu pertanyaan. Kenapa Allah sedemikian antusias? Kenapa Allah terus bicara dan bicara dan bicara. Kenapa
kenapa Allah pakai cara ini, pakai cara itu, pakai cara lain lagi, pakai cara yang lain lagi. Untuk terus menerus sampai berulang-ulang kali. Dan berbagai macam cara dipakai untuk berbicara kepada nenek moyang Israel. Bapak Ibu, menurut saya ini bukan karena faktor yang berbicara. Bukan karena faktor yang menyampaikan. Ini bukan tentang Allah. Saudara, biasanya kalau saya pernah hadir di sebuah upacara bendera, upacara 17 Agustus. Lalu ada petugas, saudara-saudara, membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin karena grogi, mungkin karena dia mungkin pengalaman pertama, entah saya tidak tahu. Saudara, petugas itu ketika membuka mapnya, dia mungkin dengan gemeteran, saudara-saudara ya, dia baca tuh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan. Awal-awal lancar, saudara-saudara. Lalu ketika tiba di tengah, mungkin karena tangannya gemeter, dia salah baca di baris keberapa, dia salah membaca, akhirnya dia berhenti di tengah-tengah pembacaan, salah. Lalu inspektur upacaranya bilang begini, ulangi. Saudara, ketika yang berbicara ini salah, maka dia diminta untuk mengulanginya kembali. Pertanyaan saya, kalau Alkitab mengatakan Allah berulang-ulang berbicara, apakah ini tentang yang berbicara? Ada sesuatu kesalahan, sehingga harus diulang, dan diulang, dan diulang lagi. Menurut saya, saudara-saudara, ini bukan karena faktor pihak yang menyampaikan. Juga bukan karena apa yang disampaikan itu kurang sempurna, kurang lengkap, kurang tepat, sehingga harus direvisi, sehingga harus dilengkapi, sehingga harus dibenarkan dan diulangi kembali. Bukan. Tetapi kalau kita melihat kepada apa yang terjadi dengan umat Allah, sampai Allah terus menerus berbicara kepada umatnya itu adalah karena faktor yang menerima. Siapa yang menerima? Israel. Itu tentang bagaimana umat Allah bersikap, berespon kepada Allah waktu Allah berbicara kepada mereka. Saudara, kita tahu di dalam sejarah Israel Allah berbicara kepada mereka dan mereka mendengar, bukan tidak mendengar. Tapi persoalan utama umat Israel adalah ketika mereka mendengar Allah berbicara, mereka tidak bersedia mendengarkan. Itu poin. Saudara, dua kata di dalam bahasa Inggris yang membuat pembedaan yang sangat tegas. To hear and to listen. Kita bisa mendengar suara, tapi kita belum tentu mendengarkan suara itu. Mendengarkan artinya to listen, to hear carefully. Mendengar dengan begitu cermat. Saudara, umat Allah ketika Allah berkata, misalnya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Apakah mereka mendengar? Dengar. Apakah mereka tahu itu? Tahu. Tapi masalahnya apa yang mereka dengar, tidak mereka dengarkan. Itulah yang membuat saudara-saudara, akhirnya umat Allah membangkang kepada perkataan Allah, memberontak, memilih jalannya dan menentukan jalannya sendiri. Ketika Allah berbicara, mereka hanya mendiamkan apa yang Allah katakan. Mereka menganggap sepi perkataan-perkataan Allah. Padahal Bapak Ibu, Allah rindu umatnya itu mendengarkan perkataannya, sebab apa yang Allah katakan disampaikan untuk mereka. Bapak Ibu ingat prinsip penyataan, ini bukan tentang Allah. Tapi kalau Allah sampai berbicara ini untuk manusia, Allah rindu pada waktu Allah berbicara kepada Israel, supaya Israel mendengarkan, karena ini untuk kebaikan mereka. Tetapi sayangnya saudara-saudara, mereka mengabaikan.
Mereka tidak mengacuhkan perkataan Allah. Sehingga saudara-saudara dari poin ini menjadi satu refleksi buat kita khususnya ketika masuk di minggu Advent yang keempat pada hari ini. Saudara, refleksi untuk kita adalah apakah ketika Allah berbicara kepada saudara dan saya sampai hari ini, ketika Allah berbicara melalui firman-Nya, perkataan-perkataan yang dikatakan di dalam firman Allah, pada waktu Allah berbicara, saudara dan saya bersedia mendengarkan apa yang Allah katakan. Pada waktu Allah berbicara kepada kita, apakah kita juga akan menanggapinya, juga berbicara kepada Dia dan kita bercakap-cakap dengan Dia di dalam doa kita? Atau Allah hanya sekadar berbicara dan kita mendiamkan perkataannya karena kita enggan untuk berbicara kepada Dia di dalam doa. Saudara, ketika Allah rindu berbicara kepada kita, apakah kita mau mendengarkan Dia? Ketika Allah mau menyatakan isi hati dan kehendaknya, apakah kita mau memperhatikannya? Ketika Ia ingin memperkenalkan dirinya supaya kita semakin kenal Dia, apakah kita merespon dengan respon yang sama, yakni hati dan diri kita juga dipenuhi dengan kerinduan untuk semakin kenal Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hati dan hidup kita? Kita bukan hanya akan menyambut kedatangan Kristus di hari Natal yang sebentar kita akan jelang. Kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali ini. Apakah hati kita ini adalah hati yang terbuka setiap kali Allah mau berbicara kepada kita dan memperkenalkan dirinya, menunjukkan jalannya, menyatakan kehendaknya pada kita? Bagaimana dengan hidup kita sampai hari ini? Jangan-jangan kita sama-sama seperti umat Israel. Sampai Allah harus berulang-ulang terus-menerus berbicara. Karena nenek moyang Israel pun tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, kita belajar satu prinsip. Bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan cara, kalau tadi dikatakan di bagian pertama, Dia berkata-kata lewat perantaraan para nabi. Tetapi hal yang kedua dikatakan Allah memperkenalkan dirinya dengan cara mengutus anaknya datang, tinggal di antara kita sehingga kita dapat mengenalnya. Saudara-saudara, di dalam surat Ibrani yang tadi kita baca di ayat yang kedua, saudara-saudara, penulis surat Ibrani berkata pada hari-hari terakhir ini, Dia berbicara kepada kita lewat perantaraan anaknya. Saudara-saudara, tidak cukup rupa-rupanya hanya lewat perantaraan nabi-nabi. Itu sudah dilakukan oleh Allah. Tetapi di hari-hari terakhir ini menunjuk kepada apa, saudara-saudara? Itu masa setelah kedatangan Kristus. Masa setelah Kristus datang. Maka sejak itulah, saudara-saudara, Allah memakai satu cara ini. Dan bukan hanya sekadar satu cara. Ini adalah final, cara yang terakhir. Nanti saya akan singgung hal tentang itu, saudara-saudara. Ini adalah cara terakhir Allah berbicara secara final dan sempurna kepada manusia. Dikatakan lewat perantaraan anaknya. Saudara-saudara, menarik karena di dalam surat Ibrani ini, di bagian awal penulis surat Ibrani menggambarkan tentang Yesus Kristus anak Allah yang datang ke dalam dunia itu. Dikatakan ada beberapa sifat atau beberapa atribut yang melekat pada diri anak Allah.
dikatakan bahwa dia adalah pewaris segala sesuatu. Higher of all things. Wow. Biasa saudara-saudara. Anak Allah ini adalah yang memiliki segala sesuatu. Kalau dikatakan segala sesuatu itu di sorga dan di bumi. Dia adalah pemilik, pewaris of all things. Yang kedua dikatakan melaluinya alam semesta itu dijadikan. Artinya Yesus Kristus, anak Allah yang datang itu dikatakan dia adalah pribadi yang kekal. Bahkan dunia ini diciptakan olehnya. Lalu dikatakan melaluinya dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Maha mulia. Saya sangat senang dengan gaya penulis surat Ibrani ini. Dia adalah cahaya dari kemuliaan Allah. Dia adalah representasi yang sempurna dari keberadaan Allah. Artinya dia adalah Allah sendiri. Saudara, tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk merepresentasikan Allah. Gak ada, saudara-saudara. Hanya Yesus Kristus satu-satunya. Penulis surat Ibrani katakan dia adalah representasi yang sempurna dari keberadaan Allah. Saudara-saudara, dikatakan dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang berkuasa. Dengan kata lain, dikatakan Yesus Kristus itu maha kuasa. Dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa itu. Dia berdaulat. Dan dikatakan dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bapak Ibu, penggambaran yang dilukiskan oleh penulis surat Ibrani tentang Yesus Kristus hendak menegaskan bahwa jalan yang Allah tempuh untuk menyatakan dan memperkenalkan dirinya kali ini adalah dengan cara mengutus anaknya ke dalam dunia yang adalah penyataannya yang sempurna. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya manusia dapat melihatnya, mengenalnya, berelasi dengannya, dan menikmati anugerah. Bapak Ibu, tidak ada cara lain yang paling final yang dilakukan oleh Allah untuk menyatakan dirinya selain di dalam dan melalui Yesus Kristus, anaknya itu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata begini, anaknya itu, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia menjadi daging, menjadi manusia. Bahkan bukan hanya datang ke dalam dunia menjadi manusia, dikatakan dia tinggal di antara kita sehingga kita melihat kemuliaannya. Bapak Ibu, ayat ini mengandung satu konsekuensi yang sangat besar. Kalau berbicara tentang penyataan Allah. Konsekuensinya adalah, yang pertama saya tulis di dalam slide itu. Kalau begitu, tidak ada alasan bagi manusia tidak pernah melihat Allah. Karena Allah yang tidak terlihat itu, penulis Injil Yohanes katakan, kini mengambil rupa secara jasmaniah. Dan dikatakan kita dapat melihatnya karena dia tinggal di tengah-tengah kita. Mau alasan apa lagi? Manusia berkata, aku tidak pernah melihat Allah. Allah sudah datang, Allah sudah menjadi manusia. Dia yang tidak terlihat, kini bisa dilihat. Tidak ada alasan juga bagi manusia untuk berkata, saya tidak kenal Allah. Saudara, bagaimana bisa manusia berkata, saya tidak kenal Allah? Karena apa, saudara? Karena Allah secara total dan sempurna sudah membuka dirinya, memperkenalkan dirinya, menyingkapkan dirinya sedemikian rupa, supaya manusia dapat mengenalnya.
Saudara-saudara, itu berarti harusnya begini. Dengan kedatangan Yesus Kristus, dunia ini sesungguhnya mampu melihat dan mengenal Allah. Tapi saudara-saudara, sekalipun sudah habis-habisan Allah membuka dirinya. Sudah habis-habisan, saya pakai istilah itu. Sudah habis-habisan Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Pertanyaan saya adalah, apakah hari ini semua orang sudah mengenalnya? Sedemikian final Allah membuka dirinya, tetapi apakah pada hari ini semua orang sudah datang kepadanya? Kalau Allah sudah menyingkapkan dirinya lewat Yesus Kristus dengan cara yang begitu rupa, apakah pada hari ini semua orang telah menikmati anugerahnya? Ternyata belum. Belum semua orang. Belum semua orang kenal Allah. Belum semua orang datang kepada Allah. Belum semua orang menikmati anugerah Allah. Sebagaimana yang menjadi tujuan Allah memperkenalkan dirinya. Saudara, Yohanes di dalam Injilnya pasal 1 ayat yang ke-11 mengatakan begini, dia datang kepada milik kepunyaannya itu, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Jadi sekalipun Yesus Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu, sekalipun Allah sudah habis-habisan membuka dirinya untuk dikenal dan dilihat, sampai hari ini masih banyak orang tetap tidak kenal dia, tetap tidak mau datang kepadanya, tetap berada di luar jangkauan anugerahnya. Yohanes berkata, karena orang-orang kepunyaannya ini menolak untuk melihat dan mengenal. Lalu saudara-saudara, kalau begini kondisinya, kalau masih banyak orang belum kenal Allah, apakah Allah masih harus berbicara lagi? Apakah itu berarti Allah harus mengulang kembali? Sama seperti yang dia lakukan kepada Israel. Apakah Allah harus mengulang kembali? Kalau ia mengulang kembali, pertanyaannya adalah dengan cara apa lagi? Dan berapa kali lagi supaya manusia semuanya ini bisa datang mengenal dia dan mengalami anugerah. Saudara, menarik, Alkitab versi NIV memberi judul perikop Ibrani pasal 1 ini dengan kalimat yang saya tulis di judul slide ini. God's final word. His Son. Artinya apa, saudara-saudara? Dari judul itu kita mendapatkan jawaban. Kalau masih ada orang belum kenal, kalau masih ada orang belum tahu tentang Allah, kalau masih ada orang belum datang kepada Allah, kalau masih banyak orang belum menikmati anugerahnya, apakah Allah harus ulang berbicara lagi? Apakah Allah harus mengulang kembali? Jawabannya apa Bapak Ibu? God's final word. Artinya sudah cukup bagi Allah untuk berbicara. Cukup. Artinya sudah cukup bagi dia untuk memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat dunia. Artinya sudah cukup undangan dan panggilannya disampaikan kepada dunia untuk membuat manusia bertobat, datang kepadanya, menikmati anugerah keselamatan yang disediakannya. Sudah cukup. Yesus Kristus adalah final word. Lantas kalau begitu, saudara-saudara, bagaimana dengan dunia? Bagaimana dengan mereka yang belum kenal? Bagaimana dengan mereka yang belum datang kepada Allah itu? Bagaimana dengan mereka yang belum menikmati anugerah dari pengenalan mereka kepada Allah?
Saudara-saudara, kalau kita bertanya, apakah dunia ini akan dibiarkan hancur dan binasa dalam pengenalan mereka yang gelap tentang Allah? Saudara, jawabannya adalah ini. Natal memang adalah peristiwa Tuhan berbicara kepada dunia. Tetapi sesungguhnya Natal adalah peristiwa di mana kita berbicara kepada dunia tentang kasih Allah, tentang anugerah. Jadi saya mau menyimpulkan khotbah pada hari ini diberi judul The Gift of Revelation. The gift of revelation is not about God revealed himself so that we may know him. Gift of revelation ini bukan hanya tentang Allah menyingkapkan dirinya sehingga kita bisa mengenal dia. Tetapi gift of revelation juga mau mengajak saudara, dikatakan but also about what we should reveal to the world. Apa yang harus kita singkapkan kepada dunia. Apa yang harus kita beritakan kepada dunia. Apa yang harus kita ceritakan kepada dunia. Sehingga orang bisa kenal dia. Dan hidup di dalam anugerah yang berlimpah. Saudara, sudahkah saudara berbicara kepada dunia? Allah di dalam Yesus Kristus sudah datang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat. Kini, ketika masih banyak orang yang belum mendengar, belum mengenal, belum datang, belum hidup di dalam anugerah, saatnya saudara, saya, reveal to the world, menyatakan kasihnya, anugerahnya kepada dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah bosan, tidak pernah lelah berbicara kepada kami untuk memperkenalkan diri-Mu. Untuk boleh membawa kami datang kepadamu. Untuk membuat kami memiliki relasi dengan-Mu. Dan saat ini kami pun boleh menikmati anugerah. Ini bukan karena kami. Ini adalah karena Tuhan yang tidak pernah letih terus berbicara, menyingkapkan diri-Mu sehingga kami kenal Tuhan. Kami ingat untuk pertama kalinya kami mendengar firman. Mungkin itu adalah di sekolah minggu. Mungkin itu adalah melalui sebuah peristiwa. Kami ingat saat kami bertobat. Mungkin itu adalah lewat sebuah pemberitaan firman di dalam acara KKR. Apapun itu Tuhan, kami sadar semuanya adalah cara Allah berbicara kepada kami. Menyingkapkan diri-Mu sehingga sekarang kami boleh mengenal. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami rindu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah kenal Tuhan. Kami sudah hidup di dalam anugerah-Mu. Tetapi masih banyak orang yang belum mendengar. Masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Masih banyak orang yang belum datang kepada Tuhan. Masih banyak jiwa yang belum hidup menikmati anugerah Tuhan. Maka ketika kami merayakan Minggu Advent yang keempat, dan kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, inilah saatnya Tuhan. Kami harus reveal sesuatu untuk dunia ini. Yaitu tentang Tuhan. Tentang kasih-Mu. Tentang kebaikan,
tentang karya keselamatan yang Kau kerjakan, supaya dunia mengenalmu, datang kepadamu, dan menikmati anugerah. Oh, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami dan beri kepada kami hati yang lembut untuk boleh mendengarkan suara firman-Mu dan berbicara kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus.